Selamat jumpa kembali bersama saya Satria dari reporter media SRN TV meliput secara langsung wawancara dengan pengacara Joko sebagai kuasa hukum akan kasus praduga pelecehan seksual yang dilakukan oleh inisial REM 44 tahun. Selamat pagi pemirsa media SRN TV, saya Satria. Di sini akan meliput mengenai kasusnya Bang Rizky. Ya, di samping saya ini ada pengacaranya Pak siapa? Pak Joko. Ya, Pak Joko. Ini kan kasus mengenai Mas Rizky ini kan sudah sangat viral ya, atau sudah mulai banyak media yang mengunggah semua pemberitaan. Ini terkait kasus apa ini? Menurut laporan kasus pelecehan katanya. Kasus pelecehan ya, Kasus pelecehan. Oke. Gini Pak Joko, kan banyak pemberitaan ini, kita kan hanya klarifikasi saja. Di sini ada pemberitaan yang mengangkat pemberitaan ini mengenai pelecehan seksual, dan ada suatu media yang mengunggah kalau ini pemerkosaan. Yang benar ini yang mana? Begini, terus terang saya keberatan dengan berita dari IDN, IDN yang mengatakan bahwa klien saya memperkosa. Sebenarnya tidak ada kata-kata pemerkosaan, nggak ada. Pelecehan pun saya pikir ya, karena apa? Karena saya selaku kuasa hukumnya, saya melihat CCTV-nya sendiri, saya melihat itu, dan kayaknya nggak ada yang namanya pelecehan. Artinya kalau pelecehan kan bisa memegang suatu tertentu, alat-alat vital dan sebagainya. Itu tidak ada itu. Dan yang katanya ada senjata, saya pikir itu pun bukan senjata loh. Itu pun senjata mainan. Artinya korek-korek senjata itu. Dan pada saat di CCTV itu nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan yang namanya senjata itu. Ya, jadi yang benar ini kan masih praduga ya, praduga pelecehan, bukan pemerkosaan. Kalau pemerkosaan berarti di sini salah satu media yang mengunggah pemerkosaan itu perlu mengklarifikasi ya. Saya pikir seperti itu ya, karena tidak ada yang namanya pemerkosaan, tidak ada yang namanya pelecehan. Tapi nggak tahu lah istilahnya apa, bahwa karena saya melihat CCTV-nya sendiri. Jadi kronologisnya itu begini, Mas. Orang tua dari pelapor ini mencari pelapor yang dilarikan oleh pacarnya. Begitu menurut keterangan dia. Nah, kemudian klien saya ini berhasil menemukan di suatu tempat di luar kota gitu ya. Dan itu pun pada saat mencarinya itu sama orang tuanya. Kemudian dikembalikanlah ke orang tuanya. Nah, pelapor sempat tidak mengakui. Jadi pelapor itu sempat tidak mengakui bahwa itu orang tuanya. Saya nggak tahu hubungan kenapa hal itu terjadi. Entah karena ada sesuatu, saya nggak tahu lah, itu urusan mereka pribadi. Tapi yang jelas pelapor itu sempat tidak mengakui orang tuanya, ya. Sehingga dia sulit berkomunikasi. Lalu orang tua pelapor itu sepakat menaruh di panti asuhan gitu ya, di panti asuhan. Kemudian pelapor menganggap bahwa itu adalah sebuah penyekapan. Oh, penyekapan ya Pak ya. Siap. Sebenarnya tidak, karena ada bukti pernyataan dari orang tua, dan ini bisa diklarifikasi di panti. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya penyekapan, nggak ada yang namanya macam-macam. Tapi yang jelas mungkin orang tuanya menyadarkan bahwa pelapor itu seharusnya berbuat baiklah, gitu. Dan di hari itu di panti, pelapor itu sempat menangis-nangis, merasa, dan klien saya merasa terpanggil
kemudian berusaha menenangkan. Dan itu pun ada di luar kamar, bukan di dalam sebuah kamar, ditenangkan. Di ruangan ya Pak ya? Di ruangan lah, bukan di kamar. Di lantai 2 ya? Jadi yang namanya pemerkosaan itu tidak. Saya melihat videonya sendiri. Jadi ini pemirsa, dari keterangannya pengacara, di sini tidak ada kasus pemerkosaan, masih praduga pelecehan ya Pak ya. Dan itu pun setelah dilihat oleh Pak Joko sebagai pengacara, itu tidak ada unsur pelecehan pun tidak ada. Jadi ini kita minta para media harus mengklarifikasi pemberitaan ini, mungkin bisa meminta penjelasan dengan Pak Joko ya, yang sebenarnya setelah diamati oleh Pak Joko ya tentang CCTV itu tidak ada, hanya menenangkan ya Pak Joko ya, hanya menenangkan. Sedangkan untuk penyekapan pun sendiri itu tidak ada. Beliau bebas ya Pak ya, di ruangan itu kan bebas, ada bebas. Jadi bebas juga, tidak ada penyekapan di sini. Hanya mungkin dari pihak orang tua ingin menyadarkan si anak ya Pak, si anak karena sudah setahun ini meninggalkan beliau gitu. Iya Pak. Iya betul. Nah itulah pemirsa, klarifikasi dari Pak Joko sebagai pengacaranya Bang Rizky ya, yang biasa diakrab dengan Rizky Kopral ya. Dia ini sebenarnya membantu, intinya membantu klien ini ya, mungkin karena ada rasa dendam mungkin ya Pak ya, karena kasus penangkapannya atau ditemukannya beliau di kurang lebih di Jember ya Pak ya, Kurang lebih di Jember. Nah, di Jember itu ya. Itulah pemirsa, wawancara khusus saya Satria dengan Pak Joko sebagai pengacara. Nah, di sini saya menghimbau dari pemirsa untuk lebih cerdas atau lebih mengamati suatu kasus, jangan asal menuduh ya Pak ya. Ini kan masih praduga ya. Begitu. Terima kasih pemirsa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.